Halo saudara-saudara, terus rayakan anugerah kehidupan. Saya tidak sedang di Karimun Jawa atau di Pangandaran, tetapi ini adalah 15 menit dari Gereja Bedono. Dan saya ada di tepian Rawa Pening yang sangat asik. Ingin menikmati makan siang di sini. Sesudah beberapa waktu lalu saya dengan para romo itu kan naik kereta uap yang jalannya ada di situ, kereta uapnya itu. Jadi lewat warung-warung ini, lalu saya berpikir, masa aku belum ke warung ini padahal ada di Ambarawa. Ini asik kan. Sewa begini berapaan? 20.000 itu. Dan banyak orang-orang menyewa untuk mancing. Kalau tanpa mesin 10.000 satu hari, bayangin. Sampan-sampan untuk 2-3 orang itu. Tuh asik toh. Thanks liver. Ini ada di, sekali lagi, Rawa Pening, Ambarawa. Dusunnya apa, Gil? Sumurup. Nah, ini Sumurup, jadi Bawen sebenarnya kecamatannya. Desanya Sumurup Bawen. Tuh ada juga perahu yang sedang berjalan. Tuh ya kan. Asik, ayo ke sini, takjak wis. Takjak begini-begini wis. Kalau sampai Bedono. Bacaan pertama dari kitab saya menerangkan kepada kita opo to karpe poso kuwi. Apa sih yang dimaksud berpuasa dan diajarkan oleh tradisi? Puasa rupa-rupanya tidak berhenti pada ritus atau pada kultur tertentu atau hanya kebiasaan tanpa penghayatan yang jauh lebih dalam daripada hanya tidak makan dan minum dari jam 1 sampai jam 6 misalnya. Enggak. Puasa tidak berarti hanya lebih sergap sembahyang. Enggak. Tetapi puasa itu lelambaran untuk membangun pembaruan niat yang baik, hasrat yang baik, watak yang diperbarui, menjauhi dari kebiasaan-kebiasaan dosa yang mengungkung dan memenjara hidup. Dan itu bukan sekarang, apalagi kok sekarang. Ini sudah ratusan tahun sebelum 2000 tahun yang lalu, bayangkan. Pada zaman Nabi saya sangat relevan juga untuk saat ini, karena banyak orang yang menghayati puasa itu berhenti pada hal yang ritual. Rumangsane nek wis poso tertib, njur uripe suci tanpa perubahan hidup. Rumangsane nek pas puasa iso nahan nafsu dan amarah dan aneka hal, njur lulus ing sak mengko njur uripe apik. Burung mesti. Kalau puasa tetap hanya dihayati hanya dalam konteks ritual, ibadah, kebudayaan, pembiasaan. Nah, seperti apa puasa yang diajarkan oleh iman kita? Mari kita lihat menutup homili ini. Bentar, Jumat. Nah, ini lihat. Camkanlah pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Puasa berarti budgetnya lebih tinggi karena makannya lebih enak dan lebih pesta. Bukan, ya kan? Ini lihat. Camkanlah pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus dirimu dan kamu mendesak-desak semua bulumu. Masih memperlakukan orang lain dengan menyepelekan. Bahkan bukan buruh atau karyawan, tetangga pun menjadi disepelekan. Jangan ganggu aku karena aku berpuasa. Kamu harus solider dan hormat padaku karena aku berpuasa. Jangan. Panjenengan poso nek disuguh mbok menawa ora dahar, nek yo mung santai wae. Maaf, saya sedang berpuasa. Monggo sing do muncul monggo, mboten napa-napa. Nah, gentleman kan keren no? Gitu. Yuk kita makan sate kantor, makan sate. Melu
Lho jenengan mboten Bu? Mboten, kula nembe siam. Niki peraturan saking pasamuan. Niki monggo mawon kula kancani mboten napa-napa. Keren. Oke? Nah, lihat itu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berpantah dan berkelahi, malah kayak perdebatan tentang peraturan. Nek mau sapa-sapa. Ojo, wong saiki cetha kok lelambaran dandani urip titik. Mbok jenengan arep poso jam 6 esuk tekan jam 6 bengi sak kersa jenengan, mbok jenengan ora dari garam monggo, dari garam sing ora makan daging monggo, ya kan? Jadi ada banyak cara berpantang atau berpuasa. Jangan berkelahi tentang jam piro tekan jam piro. Serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena, malah bengkerengan. Enggak. Ini puasa itu lelambaran urip apik, urip sing becik. Apik kuwi ukurane apa? Ukurane iki ukuran umum general, moralitas bersama. Konsensus bersama bahwa nek jenenge nesu kuwi ora apik. Nek jenenge ngurke wong liya kuwi ora apik. Rasa gua agama. Nah, puasa lelambaran landasan aku ki duwe krentek bangun uripku luwih becik, tak lambari poso sesirik. Di samping itu juga poso sesirik urip prihatin karena kita sedang menghayati partisipasi dalam sengsara Tuhan Yesus untuk menebus kita. Kita teruskan. Dengan cara berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Inikah puasa yang ku kehendaki, mengadakan hari merendahkan diri, seolah-olah merendahkan diri di hadapan Tuhan, padahal merasa terpaksa aduh. Menundukkan kepala seperti gelagah, membentangkan kain karung serta abu sebagai lapak tidur. Pas puasa itu tidak artifisial, men diweruhi wong nek aku kuwi ngimani Gusti. Orang butuh itu semua. Dan itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Katakan saya, berpuasa yang ku kehendaki ialah ini, lahir dari puasa yang hanya sebagai lambaran itu. Engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku. Puasa itu lambaran dari action yang melegakan hidup orang lain. Yang melepaskan kukuk itu kan beban untuk sapi atau kerbau. Kalau sedang menggarap sawah, kuk itu kayu yang besar tuh. Nek kebun iki galak, kayunya lebih besar supaya manut. Nek di itu manut. Itu. Nah, melepaskan dari belenggu sehingga dari kuk sehingga lebih bebas orang itu. Maka puasa itu tidak seram. Wong puasa wae dadi malah wedi arep mangan. Ora lho. Puasa harus menjadi sukacita, syukur kepada Tuhan. Ngancani mangan maksudnya mau puasa kok mangan ya. Ngancani mangan. Membagi-bagi rotimu bagi orang yang lapar, tidak usah pakai ukuran. Tetapi aku memang senang, aku puasa, aku ingin berlatih untuk berbagi, bukan aku ingin berbagi karena ini bulan puasa. Enggak, puasa sebagai lelambaran. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Ini juga bukan tindakan artifisial. Oh, judulnya panjenengan poso, jur ngundang wong miskin mangan ing omah. Jur kunjungan panti asuhan. Bukan itu kapanpun oke. Dan bahwa itu dilakukan ketika puasa juga oke. Ya kan? Tetapi bukan karena puasa maka saya melakukan itu. Nek tidak puasa, saya tidak melakukan. Bukan. Puasa adalah exercise, berlatih untuk menjadi improve, menjadi lebih baik, lebih suci, lebih berkenan gitu dalam hidup sampai kita dipanggil nanti. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, tergerak hati oleh belas kasih, membuat diri peka pada kebutuhan orang lain, tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Lalu kayak mau jalur tak beli baik. Aku berarti untuk juga lomo kan sedulurku,
wong aku ono, gitu kan, wong aku punya. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia berkata, ini aku. Allah hadir, Allah berkenan karena hidupku. Maka saudara-saudara, kita sedang dalam bulan atau masa puasa menurut gereja, menurut tradisi gereja. Sekali lagi, poso kuwi lelambaran, menandakan nek aku ki duwe krentek sing becik, sing apik dan urip. Lelambaranku poso sesirik. Tetapi bukan itu tujuan Anda beriman dan beragama. Tetapi itu lelambaran dasaran. Kaya gini, aku pengen anakku kuwi sesuk ketompo ning UGM. Saiki wis kelas 3 SMA. Aku arep novena saben Jumat pertama mlaku saka Sadang ning Gua Maria Kerem. Kuwi lelambaran mlaku niki. Niate doa. Maka memang gereja Katolik tidak memusatkan perhatian dan segala hal pada masa prapaskah ini soal puasa dan sesirik, tetapi soal membangun hidup yang lebih bermutu dan berkualitas menurut kehendak Allah. Maka tawarannya bukan hanya puasa, ada jalan salib, ada renungan prapaskah, ada aksi puasa pembangunan. Nah, ini penting.